dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kapolri Listio Sigit mengatakan bahwasanya dia dan Menteri Lingkungan Hidup akan memeriksa dan membuat analisis tentang kebanjiran yang ada di Sumatera. Maksudnya Listio Sigit akan memproses orang ataupun perusahaan yang mengadakan illegal logging ataupun pengerusakan hutan. Jadi katanya nih, dia akan menyelidiki, ya. Kemungkinan dia akan memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di atas bukit ataupun di atas gunung yang menyebabkan hutan gundul sehingga berakibat longsor ketika hujan deras tiba. Jadi penyebabnya itu jelas, ya, jelas sekali karena hutan gundul. Terbukti dengan ditunjukkannya gelondongan-gelondongan ataupun potongan-potongan kayu yang besar-besar dan yang kecil-kecil, dan begitu juga kayu yang tumbang akibat tekanan kayu yang terpotong sehingga kayu yang hidup tidak tahan menahan derasnya air hujan dan tekanan daripada gelondongan yang turun dari bukit. Jadi ini jelas sudah dipertontonkan dan dipertunjukkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya tidak boleh lagi ngeles, ya. Tidak boleh lagi berbohong, tak boleh lagi menipu spekulasi di sini. Udah jelas-jelas jawabannya terang benderang, ya. Jadi Pak Kapolri ini mengatakan bahwasanya dia akan memeriksa. Cuma pertanyaannya sekarang, apakah kita masih percaya dengan Kapolri ini? Dengan bahasa-bahasa seperti ini, dan begitu juga dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Karena apa? Belum ada apa-apa penyelidikan sudah dibuat kesimpulan kemarin oleh Menteri Kehutanan bahwa kenapa terjadi banjir itu bukan karena ada penebangan hutan ataupun penebangan hutan liar, begitu ya. Jadi kenapa ada daripada banjir itu terjadi? Karena memang itu faktor alam katanya. Faktor alam katanya. Jadi kan udah biadab dia itu, hanya menyimpulkan seperti itu. Orang udah mati ratusan orang, ya? Hilang ratusan orang, ribuan penduduk sudah mengungsi, ribuan rumah sudah terkubur dengan lumpur. Masih buat spekulasi, memang biadab seperti ini, ya. Ini pemerintah ini asal-asalan ngomong aja begitu, hanya menyakitkan aja, menyakitkan daripada perasaan orang yang korban lagi. Banding dia diam dulu, jangan langsung sebut, langsung dibuat daripada kesimpulan itu bukan karena hutan gundul begitu ya, karena bukan daripada hutan diambil ataupun dipotongin, tapi itu penyebab faktor alam karena hujan deras. Lah, emang baru kali ini hujan deras? Mungkin 10 tahun ataupun 15 tahun atau 20 tahun yang lewat udah pernah juga seperti ini, tapi nggak banjir juga. Tapi akhir-akhir ini kenapa banjir? Kan begitu. Jadi pertanyaan kembali, Kapolri mengatakan bahwa dia akan menyelidiki. Menyelidiki bagaimana sekarang ini, ya? Saya kurang yakin lah, pribadi saya sendiri kurang percaya. Kita lihat sendirilah, mudah-mudahan lah ya, mulut daripada mereka-mereka ini benar begitu. Jangan hanya servis aja,
hanya supaya masyarakat agak senang sedikit begitu ya. Habis nanti beberapa hari ke depan sudah aman-aman, udah diam aja semua itu. Tapi mudah-mudahanlah ada yang terjerat perusahaan itu. Tapi kalau memang dari sekarang dia bilang akan menyelidiki dan memeriksa dan memanggil perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas di atas gunung sehingga menyebabkan kelongsoran ini akan dipanggil begitu. Coba kita lihat apakah mereka berdelik nanti ya. Masalahnya sekarang begini, semua perusahaan-perusahaan itu sudah membagikan jatahnya kepada pemerintah ya, pemerintah daerah di situ ataupun pemerintah di pusat juga. Boleh dikatakan ya, mereka ini kan backingannya kan bikin-bikingan besar juga ya, dewan-dewan bintang-bintang juga backingan mereka ini. Jadi nggak usah lah dibuat spekulasi. Jadi cuma hanya berkuar aja seperti itu. Apalagi Kapolri ini, mana ada dia punya apa nih Kapolri ini? Nggak ada taji itu Kapolri itu. Selama dia Kapolri apa yang diperbuat? Nggak ada kok. Apa yang diperbuat? Kalau nggak desakan-desakan daripada masyarakat, mana diam aja itu, diam Kapolri itu. Makanya dia ngapain lagi sampai saat ini dia masih duduk jadi Kapolri? Nggak ada berbuat apa-apa dia. Sesama Kapolri aja bersalah, dia pura-pura menutup-nutupi kok. Dia pura-pura membela kok. Kalau nggak masyarakat mendesak dia, kayak jenderal yang membunuh polisi itu, yang Joshua. Kalau nggak masyarakat yang mendesak, dia juga dia pasti bela-bela itu. Jadi kita lihat aja dulu ya. Kita lihat dulu 1 minggu 2 minggu ke depan apa reaksinya. Ada nggak kira-kira yang digulung di situ orang-orang perusahaan yang membuat musibah banjir ini. Jadi terkadang dia ini kebanyakan ngomong besar juga, hanya di depan saja. Kalau dulu dia bilang kalau ikan busuk mulai dari kepala. Jadi maksudnya kalau anak buahnya yang bersalah ya kepalanya lah atau komandannya lah yang dipenggal, yang dipecat. Apa yang ada sekarang? Kau penggal apa? Yang mana yang kau pecat? Semua salah di jajaran Kapolres kah, Kapolda kah, di mana-mana. Buktinya sampai ada reformasi. Kalau nggak ada yang salah di kepolisian, ngapain reformasi polisi? Mikir kamu Kapolri, jangan kamu ngeles lagi. Jangan kamu sok benar. Gak ada benarnya kamu itu. Gak ada benarnya kepolisian di Republik Indonesia ini. Ada yang benar cuma hanya berapa persen saja. Ada yang jujur hanya berapa persen saja. Selebihnya itu udahlah. Ya. Kalau enggak, ini buktinya. Kenapa pemerintah mereformasi kalau benar kalian? Karena kalian itu nggak ada benarnya begitu ya. Kalau kalian tuh benar dari dulu nggak terjadi ini pembelahan liar ini, nggak akan terjadi ini. Kalau polisi tegas di sini ya, aparat penegak hukum kan ada polisi hutan kan, ada polisi kehutanan. Kalau tegas di sini nggak terjadi ini, tidak akan terjadi ini hutan-hutan gundul ini ataupun illegal logging itu, tambang-tambang ilegal itu. Tidak akan terjadi itu di negeri ini kalau kalian tegas. Jadi jangan pura-pura akan diselidiki. Nonsen itu kamu selidiki itu. Tak ada itu kalau diselidiki. Nanti ketemu sama-sama mereka. Kong kali kong ya udah. Selesai. Bikin alasan yang enggak lagi nanti. Buat alasan lagi nanti. Buat alasan yang beginilah ternyata seperti ini. Kenapa banjir? Bukan karena ini, bukan karena tapi karena ini. Alasan, pokoknya bermacam-macam alasan lah kalian buat itu. Yang jelas ketegasan dari para aparat penegak hukum tidak ada. Sehingga ini bisa terjadi sampai detik ini. Polisi hutan itu untuk apa dibuat itu? Polisi kehutanan itu apa kerjanya itu? Pasti mereka membiarkan ataupun ikutlah, katakanlah ikutlah. Kong kali kong di situ, pura-pura tutup mata lah dia. Jadi sebenarnya sudah pembohongan semua ini di Republik ini, banyak pembohongnya ini, pembohongan aja semua. Bukan tidak tahu mereka itu, paham mereka itu.
Bahkan sebelum terjadi itu, ke mereka dulu orang itu datang. Sebelum terjadi sebenarnya penebangan liar ataupun pertambangan liar atau apapun namanya di situ tuh, mereka itu ke aparat duluan orang itu datang. Yang berwenang di tempat itu baru ke pusat lagi. Yang berwenang di pusat itu siapa, itu rajanya di pusat itu siapa, itu bisa kira-kira anjingnya di pusat itu yang bisa berpengaruh ke situ dulu mereka itu, sehingga mereka melakukan aktivitasnya. Jadi bohong, nonsen itu, jangan terlalu banyak spekulasi dan menipu masyarakat. Udah terjadi seperti ini pura-pura tidak tahu menau, ataupun pura-pura bingung, pura-pura apa ya, kok bisa seperti itu terjadi, ada apa di sana, ya kira-kira begitulah bahasa apanya. Padahal mereka tahu siapa orangnya, siapa perusahaannya, dan berapa kali mereka ketemu, dan di mana mereka ketemu. Mereka udah sering-sering ketemu lah. Biasanya di negeri ini kan seperti itu, nggak rahasia itu. Jadi kita lihatlah bagaimana ke depan ini, kita lihat 1 minggu 2 minggu ini, kira-kira benar nggak ada yang ketangkap, atau ada nggak yang masuk buih itu perusahaan-perusahaan yang membuat masalah besar di Sumatera, yang membuat masyarakat ataupun merugikan masyarakat, yang banyak meninggal, dan hunian ataupun rumah-rumah yang mereka huni tenggelam, rusak, dan begitu juga harta-harta yang lain seperti mobil, motor, ataupun yang lain, ataupun peliharaan-peliharaan lain banyak yang hilang. Pokoknya sangat menyengsarakan lah, sangat menyengsarakan masyarakat yang ada mengalami musibah banjir di Sumatera ini, termasuk di Padang, Sumatera Utara, dan Banda Aceh. Jadi kita lihat dulu reaksinya Kapolri, jangan cuma ngomong besar, kita lihat ada enggak. Kalau memang sudah ada, kita lihat memang ketangkap ataupun itu perusahaannya ditutup, baru kita acung jempol sama Kapolri. Tapi kalau cuma omong besar begitu, omong-omong, udahlah ke laut saja, ke laut, itu aja.